keutamaan membersihkan masjid, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa meludah di masjid adalah suatu dosa. Ya, jadi ada keutamaan menjaga kebersihan masjid. Barang siapa yang meludah di masjid, maka dia apa? Berdosa. Dan beliau telah mengabarkan bahwa kafaratnya, penebusan dosa itu adalah menimbunnya. Artinya orang ludah di masjid ditimbun dengan apa? Dengan tanah. Jika apa? Itu masjidnya berupa apa? Tanah. Kalau keramik atau karpet nggak boleh atau meludah, timbun pakai pasir gitu kan. Nanti marah Pak Imam gitu kan. Iya. Kalau karpet bagaimana atau keramik? Jadi pel. Paham? Ya. Jadi kalau baca hadis seperti itu ya. Kemudian sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa mahar bidadari, bahwasanya mahar dari surga adalah menimbun ludah dengan tanah di masjid, ini hadisnya lemah. Jadi ada keutamaan orang yang menjaga kebersihan masjid. Contohnya ya kalau ada dia meludah ke masjid itu dengan tanah, apa keutamaannya? Itu sebagai mahar bidadari nanti di surga. Ini hadisnya lemah. Nah, akan tapi perhatikan teman-teman semuanya, di sana ada keutamaan lain, keutamaan membersihkan masjid. Nah, dan juga ada hadis sahih di buku Al-Qur'an nggak disebutkan memang. Hadisnya rawahu Bukhari Muslim dari Anas. Dia berkata, "Ja'a Arabiyyun." Datang orang Arab. Siapa ini maksudnya? Arabiyyun itu orang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian kencing di mana? Di sudut atau pojok masjid. Jatuh orang Badui kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka sahabat pun ya yajara, artinya hendak menghentikan. Ya apa? Hendak menghentikan atau menghardik. Zajar. Nah, kemudian fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi larang, udah biarkan, jangan engkau apa? Tahan itu orang kencing, biarkan selesai kencingnya. Jangan engkau tahan. Falamma qadha baulahu, ketika orang Arab Badui itu selesai kencing, amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Maka Nabi pun memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk membawakan seember air. Fa'uhriqa alaihi, maka Nabi pun apa? Siramkan kemana? Bekas kencing itu. Ini hadisnya sahih. Rawahul Bukhari juga Muslim. Nah, maka faedah ini hadis adalah kewajiban siapapun yaitu menjaga kebersihan masjid. Dari apa? Dari benda najis. Siapa yang mendapati misalnya ya ada teman-teman kajian bawa anak, ya anaknya kencing misalnya, ya maka dia apa? Bertanggung jawab untuk apa? Membersihkan masjid dari najis tersebut. Ya, itu kewajiban bagi dia. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu membersihkan masjid dari sampah-sampah. Tadi kan dari najis kan? Bersihkan dari najis. Yang kedua, juga wajib menjaga masjid kebersihan dari apa? Dari sampah. Dan jangan sembarangan membuang sampah di masjid. Misalnya kajian sambil bawa gorengan di atas misalnya kan? Makan rumpi kan gitu kadang kan? Kadang bawa kacang-kacangan itu dulu ya, saya tahu sekarang. Pernah saya tegurkan itu ya, kajian itu begitu, sambil makan kacang gitu kan. Nanti kan kotor itu masjid. Ini nggak boleh seperti itu ya. Anda harus apa? Bagaimana? Ya buang sampah pada tempatnya. Nah, dengan dalil hadis Sahih Muslim, nah, ya, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wala qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk dikotori oleh kencing dan juga
al-qadar. Apa qadar? Kotoran apapun. Innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla was-shalah wa qira'atul Qur'an. Karena masjid itu dibuat untuk berzikir kepada Allah, untuk salat dan juga baca Al-Qur'an. Jadi jelas ya, maka tidak boleh mengotori masjid. Nah, harus sama-sama jaga kebersihan. Yang berikutnya, poin berikutnya. Kemudian yaitu memberi wewangian di masjid. Memberi wewangian. Saya masih ingat di Yaman ya, di Yaman tuh biasa ya pakai bukhur. Bukhur itu ya apa ya? Ada alatnya ya seperti itu kecil, kemudian dikasih apa? Api, ya Pak Soleh. Arang ya, kemudian dikasih bukhur. Nanti berasap dia. Wangi. Kalau di pojok-pojok wangi. Nah, mungkin teman-teman yang pernah umroh ataupun haji mungkin juga pernah melihat sebagian masjid. Kalau di Yaman saya lihat sering. Saya belajar dulu di Yaman. Nah, kalau antum juga bisa ya di sini. Misal karpetnya dicuci, ya kan, dikasih wewangian. Ini boleh juga, bisa juga seperti itu. Juga disemprot sehingga orang yang sujud itu bagaimana dia betah gitu kan, mencium wangi. Berbeda kalau karpetnya itu bau apa? Bau liur antum gitu kan. Kajian tidur beliur kan nggak ngerti kita. Orang sujud itu kadang terganggu dia. Karena ruh kita itu suka kepada hal yang wangi. Ruh kita, jiwa kita itu suka hal yang wangi. Dan membenci apa hal yang bau. Itu agak salah. Benar, saya. Itu kan dulu. Nah, begitulah ya. Jadi dijaga kebersihan, diberi wangian. Hal ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bibina'il masajid, ya, na'am fidduri wa an tunadzafa wa tayyib. Kata Aisyah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wangian. Diberi apa? Wangian. Nah, saya perhatikan juga banyak masjid sudah begitu ya. Tapi cuman hari apa? Jumat saja. Jumat bersihkan, kasih apa? Wangian. Kalau bisa ya setiap hari kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa berapa hari sekali? 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau nggak bisa juga cukup seminggu sekali. Nah, ya beri wangian. Ini apa di antara apa? Adab masjid. Masjid diberi wangian. Nah, orang pun jadinya betah juga di masjid. Kajian di sana, enak sana apa? Masjidnya wangi gitu kan? Kan begitu. Berbeda kalau waktu masjid, nggak terurus, nggak terawat. Kadang biasanya mampet gitu misalnya kan. Terus apa ya? Nggak wangi, kemudian kotor. Kadang orang juga nggak semangat gitu. Antum buat orang muslim lain itu semangat untuk masjid. Buat seperti itu. Ini juga PR buat siapa? Buat pengurus masjid, ta'mir masjid. Untuk bagaimana lebih beradab kepada masjid. Nah, kemudian sebuah hadis menceritakan tentang seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa menyapu di masjid. Ada perempuan wanita yang biasa tinggal di masjid, kerjanya apa? Nyapu saja, membersihkan masjid. Nah, ya, disebutkan di hadis sahih dari sahabat Abu Anhu, fi qisatil mar'atu allati kanat taqumu fil masjid. Yaitu kisah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Nah, qala, kemudian Nabi menanyakan tentang kabar wanita itu. Kemana wanita itu yang biasa nyapu masjid? Kok nggak ada, kemana? Nabi tanya. Fasal anha, Nabi sallallahu. Faqalu, maka para sahabat menjawab, nah, matat. Sudah apa? Meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Faqal, Nabi bersabda, afala kuntum adantumuni? Mengapa kalian tidak mengabari aku tentang kematiannya?
Faka'annahum sagharu amraha. Nah, karena sahabat mengira ya, faka'annahum sagharu amraha. Sahabat mengira bahwasanya itu pekerjaan hal yang apa? Saghar, sighar. Apa saghar itu? Kecil, remeh. Maka jangan antum anggap remeh kerjaan orang nyapu masjid. Jangan dianggap remeh. Nah, Nabi cari orang itu mana biasanya nyapu masjid. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang suka membersihkan masjid ada keutamaan. Nah, kemudian Nabi berkata, "Faqal, dhalluni ala qabriha." Kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburannya. Lihat nih, di mana kuburannya? Nabi cari. Sudah tunjukkan di mana kuburannya. Fadalluhu, maka sahabat pun menunjukkan kuburan ya wanita tersebut. Fasalla 'alaiha, maka Nabi pun fasalla mendoakannya atau mensolatkannya. Ya, Nabi pun mendoakannya atau mensolatkannya. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan menjelaskan, fa fi hadza dalilun ala fadli tadhifil masjid. Ini hadis adalah dalil fadli tentang keutamaan membersihkan masjid. Lianna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabri man yaknusul masjid dalilun ala ta'zimi amali. Karena Nabi mensalatkannya di atas kuburan orang tersebut yang biasa nyapu ke masjid. Nah, bukti bahwa perbuatan ini adalah amalan yang luhur, amalan yang azim, yang besar. Nah, ya, jadi itu kalau bersih ke masjid juga ada keutamaannya. Misal ada dipungut kotoran, sampah. Nah, ya, kemudian juga akan diberi pahala yang besar ya orang yang suka membersihkan masjid. Diriwayatkan di hadis dari Anas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujurun ummati hatta qadatu yakhrujuha ar-rajulu ila masjid. Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala berupa kotoran yang dikeluarkan seorang dari masjid. Artinya mendapatkan pahala. Ini hadisnya rawahu Abu Dawud. Nah, ya, maka pahala membersihkan masjid membawakan apa? Amal baik. Setiap kebaikan mendapatkan apa? Pahala. Bahkan juga bisa menghapuskan dosa, karena setiap kebaikan menghapuskan dosa. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalian bertakwa kepada Allah di mana berada. Wa alsailah hasanah. Dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kemudian apa? Tamhuha. Karena perbuatan baik itu akan apa? Menghapuskan dosa atau ya kesalahan-kesalahan. Nah, ini pahala bagi orang yang membersihkan masjid. Nah, bahkan juga riwayat yang lain disebutkan, Rawahu Tabrani dalam Al-Kabir, ya, dengan sanad yang hasan. Ini sanadnya hasan sanadnya ya. Inna imra'atun kanat talqidul qada minal masjid fanufiyat falam yu'dhan Nabi sallam bidafniha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata fiikum mayyitun fa'dhiluni wa shalla 'alaiha. Wa qala inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqidu qada minal masjid. Ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Kemudian dia meninggal dunia. Tapi Nabi tidak diberitahu tentang kematian wanita tersebut. Dan juga nggak diberitahu tentang penguburan. Maka Nabi pun bersabda, jika seorang dari kalian meninggal, maka beritahukan. Kemudian beliau mengerjakan salat di atasnya dan berkata, saya melihatnya berada di dalam surga. Apa sebabnya? Karena kotoran yang dibersihkan dari masjid. Subhanallah ya. Apa balasannya? Berupa surga. Nah, ini maka berbahagialah orang-orang yang biasa
Nah, membersihkan masjid.